Ahli psikologi klinik dewasa, ungkap psikis Baradae setelah peristiwa penembakan Brigadir J. Lisa mengatakan Richard alami perubahan emosional di setiap asesmen. Pada asesmen pertama ia terlihat cemas dan takut, sedangkan pada asesmen terakhir ia cenderung bersemangat. Cemas dan takut yang dialami Baradae tersebut diketahui telah bertransformasi menjadi hipomania. Hipomania merupakan kondisi di mana seseorang tampak sangat berenergi dan bersemangat, tak seperti biasanya. Yang besar untuk kemudian, ini sekarang saya mau menyampaikan kebenaran. Yang hipomania, justru hipomanianya muncul setelah dia bisa mentransformasi ketakutannya. Jadi kan sebelumnya ada ketakutan yang luar biasa, tapi dia tidak mampu bertindak sehingga kemudian menghasilkan destructive obedience. Jadi patuh aja tapi ternyata destruktif, kemudian dia mengalami transformasi emosi yang buat saya itu proses klinis belajar yang luar biasa sekali. Ada keteguhan karakter yang kemudian dia memacu dirinya untuk akselerasi lebih cepat sehingga dia mentransformasi itu menjadi suatu bentuk energi dan semangat yang luar biasa. Walaupun memang dalam hasil tes itu terlihat jadinya level hipomania yang sebenarnya mau nggak mau meskipun dia sangat berenergi dan sangat semangat, tapi pasti masih ada kecemasan di dalamnya. Dan ada dukungan orang tuanya betul yang membuat dia bisa mentransformasi emosi takut itu. Tadinya nggak bisa bergerak istilahnya, terkungkung, tapi kemudian mencoba untuk memutuskan melakukan tindakan yang tidak patuh lagi atau kita sebut kalau dalam psikologi itu intelligent disobedience. Tapi itu positif ya Mbak ya maksudnya untuk kasus ini? Untuk kasus ini sangat positif, berarti kan dia berani dengan tegas, tidak hanya dari satu sisi kasus ini aja ya, tapi dari sisi kepribadian dan dianya sendiri, ini kan benar-benar menunjukkan seorang individu yang akhirnya berani untuk membuat dobrakan, untuk memutuskan mana yang tepat dan apa yang harus dilakukan. Kemudian asesmen ini, silakan bertanya sih. Oh ya, itu yang harus saya sekali lagi, tadi juga sudah disampaikan ya di ruang pengadilan, sudah ditanya juga oleh para penasihat hukum, dan kembali saya tegaskan bahwa hasil asesmen ini diolah oleh dua kolega yang tidak mengenal Richard Eliezer. Jadi memang saya yang mengambil, saya yang melakukan wawancara, tapi kemudian semua hasil-hasilnya, berkas-berkasnya semua saya kirim ke dua kolega lainnya untuk mengolah itu. Mereka hanya menerima, saya memang mengetik kemudian melengkapi observasi apa yang saya lihat pada saat melakukan itu, tapi hasilnya itu semua diolah oleh mereka dua kolega ini yang kemudian yang tidak mengetahui Richard Eliezer, tidak pernah ketemu. Saya juga tidak katakan bahwa ini data milik Richard Eliezer, saya hanya menulis R saja. Dan kemudian saya hanya R, hanya usia dan hanya jenis kelamin sama pendidikan, hanya itu data yang diperlukan. Kemudian setelah itu dari hasil mereka keluar dua hasil analisa asesmen tersebut yang kemudian saya integrasikan menjadi satu. Tapi kata per kata yang tertulis dalam laporan saya semua dari hasil olahan dua kolega tersebut. Oke.